Assalamualaikum, halo pemirsa KS TV. Kembali berjumpa dengan saya Firman Istanto di program podcast Ruang Publik hanya di KS TV. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, ini pakai ya Mas ya? Oke, monggo bisa dipakai Ibu. Di mana podcast Ruang Publik kita siang hari ini bersama dengan Ibu Hajah Yekti Murih Wiyati. Selamat siang Ibu Yekti. Siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Yekti ini adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kediri. Ya. Baik, kalau bicara masalah Kadin Ibu ya, ini adalah Asosiasi Perdagangan Nasional Bu ya. Ya. Ibu sebagai Ketua di Kabupaten Kediri. Sudah berapa lama Ibu di Kadin Kabupaten Kediri? Dari tahun dilantik Inje? 2019 tanggal 13. 2019 sama sekarang 2021. Ya, Lumayan panjang Bu ya perjalanan. Akhir Desember. Baik Bu Yeti. Hampir semua unit usaha tertengah pandemi ya terdampak. Ya. Bagaimanakah Kadin Kabupaten Kediri melihatnya dari dampak pandemi untuk usaha UMKM di Kabupaten Kediri, Bu? Pandemi membawa dampak yang signifikan di Kabupaten Kediri. Nggak hanya di Kabupaten Kediri tapi nasional bahkan Betul sekali. internasional. Iya. Jadi ya memang terasa sekali. Sangat terasa Bu ya, Iya, terdampak sangat sektor terasa. UMKM-nya. Iya. Selain di sektor UMKM, Kadin Kabupaten Kediri juga menghimpun para pengusaha lainnya Bu ya di sektor lebih besar ya, sektor makro juga Bu ya, tidak hanya UMKM juga. Baik Ibu, kalau untuk Kabupaten Kediri dampaknya ini seperti apa Bu untuk UKM dan UMKM-nya karena pandemi saat ini? Sama sih Mas. Iya. Sama. Semua terdampak sama. Baik. Semua terdampak sama. Jadi sambil ngepek ya Mas ya. Iya. Monggo Bu. Masalah yang dihadapi UKM dan UMKM di berbagai wilayah seluruh Indonesia bahkan internasional, nggak hanya di Kabupaten Kediri saja, seperti yang saya bilang bahwa memang ada penurunan pendapatan UKM dan UMKM yang disebabkan oleh pandemi tersebut. Baik. Akan tetapi di balik itu juga ada yang naik, juga Baik. ada yang nggak terdampak. Nah ini yang naik ini penasaran saya. Kira-kira faktor yang membuat penaiknya tajam pendapatan di sektor apa Bu? Seperti contoh adalah usaha Iya. yang untuk internet itu. Oh, internet, Kita baik. nggak boleh nyebut merek Iya, ya soalnya. betul sekali. Internet, terus untuk pengiriman barang, Injil. kayak begitu, terus packaging, Baik. kayak gitu. Iya, itu yang naik di situ. Iya, berarti Dan juga untuk maintenance sesuatu yang terdampak COVID ini kan banyak sekali yang rusak ya. Baik. Berarti meskipun ada beberapa UMKM yang terdampak, ada juga beberapa sektor usaha yang mendapatkan pendapatan yang lebih Bu ya. Iya. Seperti sektor tadi Ibu sebutkan pengiriman paket. Iya. Berikutnya sektor mungkin penjual pulsa, Iya. penjual handphone, toko-toko ini merasakan kenaikan pendapatan atau omset mungkin karena banyaknya sekarang di rumah saja Kebutuhan bekerja, pokok sekolah. itu sih. Iya. Kebutuhan pokok juga ya. Dan Baik. pokok untuk sekolah dan untuk berusaha. Baik, apa aja terobosan dari Kadin Kabupaten Kediri Bu untuk menyelamatkan perekonomian sektor UMKM yang sangat terdampak? Misalnya karena kemarin sempat terjadi pembatasan ya, banyak restoran atau mungkin kalau biasanya di Simpang 5 Gumul kan banyak penjual Bu ya. Ya. Tiap hari Minggu itu tumpah ruah di Gumul. Karena pandemi seperti ini, penjual cilok, penjual es tidak boleh berdagang di Gumul. Ya, pokoknya menimbulkan kerumunan. Nah, itu bagaimana Bu terobosan dari Kadin Kabupaten Kediri Bu? Kita umum aja ya, nggak Iya. hanya untuk makanan dan minuman atau Iya. apa itu, karena Kadin itu bukan untuk UMKM Mamin Baik. aja, Iya. enggak, tetapi pada umumnya semua sedang berjalan yang sudah bisa dilihat hasilnya. Baik. Adalah di sektor agrobisnis atau pertanian gitu. Jadi kita sedang mengolah untuk persiapan karena pertanian adalah hulu kan. Baik. Iya. Berarti di Kadin Kabupaten Kediri tidak hanya sektor UMKM dan UKM, Ya, tapi semuanya. berbagai sektor, baik sektor pertanian, baik sektor perkebunan gitu Bu Yeti ya. Perkebunan, perindustrian, semuanya. Oke, sangat lengkap sekali. Sangat lengkap. Baik Bu Yeti, apakah ada perlakuan khusus untuk beberapa UKM yang memiliki nilai jual tinggi? Mungkin Kadin Kabupaten Kediri punya nilai plus bagi UKM yang bisa melakukan terobosan yang unik, yang bagus di tengah pandemi
ini Bu Yati? Ya, pada hakikatnya untuk perlakuan khusus ya. Iya. Ya, pada dasarnya tidak ada perbedaan sih di antara mereka, itu nggak ada. Baik. Anggota Kadin ataupun mitra Kadin ya, Iya. yang sudah menjadi anggota ataupun mitra itu nggak ada. Semua fasilitas sesuai dengan skala prioritas atau sesuai dengan kepentingan mereka. Baik. Jadi kalau otomatis kalau yang naik itu kan Iya. pasti dia pasti kebutuhannya banyak. Iya. Prioritasnya pasti ke sana, iya. Dan untuk berdasarkan peluang pasar. Ya, skala prioritasnya berdasarkan peluang pasar, bukan berdasarkan yang apa-apa, semuanya sama. Baik. Tapi skala prioritasnya berdasarkan skala peluang pasar. Baik, mana yang mendapatkan orderan paling banyak peluang pasarnya di situ, Ya. Kadin terus memompa agar Ya. sektor industri dan juga UMKM-nya ini Ya. terus menggeliat, Ya. tumbuh semakin tinggi. Baik anggota Kadin maupun mitra Kadin Baik. itu sama. Akan tetapi informasinya lebih cepat atau lebih banyak itu kan biasanya di anggota biasanya. Tapi kalau yang tadi skala prioritasnya semua sama. Semua berdasarkan, sama. Peluang pasar. Baik, kalau boleh tahu sekarang anggota Kadin Kabupaten Kediri ada berapa sama mitranya Bu Yati? Anggota yang sekarang Iya. terdata itu sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih, 1.000 banyak lebih. sekali ya. Iya, tapi kalau dimasuk Iya. di WA grupnya itu biasanya cuma ketua-ketuanya aja. Oh ya, koordinatornya Bu Yati ya. Koordinatornya masing-masing gitu, karena kalau dimasukin semua lah rame nanti. Baik, nanti Iya. penuh nantinya. Baik, bicara masalah Kadin, apakah Kadin ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Kediri, Bu Yati? Kadin sudah melakukan koordinasi Baik, dengan dinas peternakan atau dinas yang menangani peternakan, pertanian atau agrobis, ataupun dengan perdagangan dan perindustrian. Itu Baik. sedang kami jalankan dalam rangka untuk pemasaran produk agrobisnis dan bidang peternakan. Nah itu, Kadin Kabupaten sendiri sudah melakukan MOU dengan perusahaan daerah DKI, namanya PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya di mana Bu itu? Di DKI. Oh DKI, oh baik. Ya, perusahaan daerah. Itu untuk mengambil suplai hasil Bu ya, agrobisnis tadi Bu ya? Ya. Apa saja Bu, ini ambil beras atau agrobis itu ada peternakan. Peternakan ya. Terus ada pertanian. pertanian? Nanti ada itu namanya perusahaan food station ya di Baik. Jakarta, itu pertanian, hasil pertanian dan perindustrian. Macam-macam, dan semua yang kami lakukan itu prosesnya berbulan-bulan itu Mas Baik. untuk mendapatkan itu, dan hasilnya kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kediri, pelaku usaha, memberikan peluang Oke. usaha pada mereka yang kesulitan memasarkan kerpean Mas. Baik Bu. Yang kesulitan untuk memasarkan Injil. itu kita bantu gitu. Baik Bu. Yang kemarin nggak bisa nembus Jakarta, nggak bisa nembus mana-mana. Ini luar biasa, berkat Iya. Kadin akhirnya berbagai hasil sektor industri, Iya. agrobisnisnya Kediri bisa sampai ke Jakarta Bu ya. Langsung. memutus Tanpa menggunakan biro jasa atau Iya. mungkin perdagangan berikutnya. Ya, memutus mata Injil. rantai yang tidak perlu. Baik, karena mata rantai itu biasanya bikin harga tambah mahal Bu ya. Iya, dan prosesnya berbelit-belit. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana kiatnya Kadin Kabupaten Kediri agar bisa mendapat MOU dari perusahaan Jakarta Dharma Jaya Bu ya. Itu bagaimana Bu kisahnya? Kayaknya ini menarik sekali untuk diangkat. Karena untuk menembus DKI Jakarta ini benar-benar perlu berbagai tahapan yang harus sangat super ketat Bu ya. Iya. Ya, karena memang Iya. di mana Kadin itu kan pusat informasi. Baik. Pusatnya jaringan di situ. Kita punya jaringan di seluruh Indonesia, daerah antar daerah sama provinsi, bahkan internasional itu jaringannya. internasional. Iya, jaringannya kan sudah sudah ada yang nyaring sendiri kan. Iya Bu. Kalau masuk jaringan itu berarti
ya udah good lah intinya. Baik, intinya Kadin di berbagai provinsi melakukan korelasi kerjasama, Iya. dari mana Saling tukar. ya saling tukar informasi Iya. dan mungkin saling menguntungkan untuk sektor usaha Bu ya. Iya. Mungkin di Kediri banyak beras atau mungkin hasil peternakan ayam, Iya. telur yang di Jakarta memang jarang. Iya. Akhirnya tumbuhlah mutualisme Iya, simbolisnya. simbiosis mutualisme. Baik. Jadi kadang-kadang yang di sini tuh bingung ya. Iya, Bu. Di Kabupaten Kediri ini kan agrobis ya. Iya. Jadi PDRB-nya terbesar itu kan dari pertanian. Betul Karena sekali. luasnya kan 26 kecamatan itu kan Iya. luar biasa. Banyak potensi. Akan tetapi jaringan dulu itu nggak ada jaringannya. Nah, akhirnya kena tengkulak, harganya murah, keuntungan para petani jadi kecil. Karena berkat Kadin Kabupaten Kediri, hasil pertanian para warga Kabupaten Kediri bisa dibeli dengan harga yang lumayan Bu ya. Standar lah. Iya. Yang nggak bikin rugi. Betul sekali, luar biasa buat Kadin Iya. Kabupaten Kediri. Harapannya seperti itu nanti. Baik, berarti sekarang sudah kerjasama Bu ya dengan Dinas Peternakan, Pertanian, dan Perdagangan Kabupaten Kediri. Ya, sudah berkoordinasi dengan satker terkait. Iya Bu. Ya. Bu Yekti, seandainya ada teman saya ya, pengusaha ternak ayam, tapi dia belum tergabung di Kadin Kabupaten Kediri. Bagaimana caranya mendaftar Ibu Yekti? Boleh, Pak. Iya, caranya bagaimana Bu? Sangat Saya senang penasaran sekali. ini. Ya daftar Mas. Iya. Ada beberapa persyaratan yang memang Persyaratan? harus dilengkapi. Apa saja Bu persyaratannya kalau boleh tahu? Saya kerpek dulu. Baik, monggo Bu Yekti. Saya kerpek dulu ambil persyaratan Kadin ya. Yang pertama pasti KTP Bu ya, melengkapi KTP sebagai identitas diri. Surat permohonan untuk Baik. menjadi anggota Kadin biasa. Surat permohonan. Terus mengisi formulir pendaftaran Kadin. Formulir pendaftaran Kadin. Terus akte pendirian usaha. Akte pendirian usaha. Kalau misalnya belum punya akte pendirian usaha gimana Bu? Ya makanya kita konsultasikan. Oh harus Bu ya, harus punya ini ya, Iya, wajib ya. wajib. Kalau misalnya diganti dengan SKU saja nggak cukup ya, surat Nggak keterangan cukup. usaha. Nggak cukup. Harus dengan Kalau itu akte. maksudnya berarti nanti untuk UKM kecil. UKM kecil, baik. UKM kecil nanti kalau masuknya ke UKM kecil kan ya rugi ya. Baik. Heeh. Berarti yang tergabung di Kadin ini adalah sektor usaha yang sudah berkembang Bu ya, Iya, ibaratnya. Baik. Kalau belum ya masih menjadi mitra yang Baik. selalu berkonsultasi dengan kita. Makanya kan fungsinya Kadin itu kan tempat pejuangnya para pengusaha Mas. Baik. Mana yang pejuang ekonomi, pejuang pengusaha ya ada di sini. Ya kita Baik. didedikasikan tenaga, pikiran, bahkan juga materi kita untuk memperjuangkan para pelaku-pelaku usaha yang ingin maju. Baik. Nah, kayak gitu tuh. Jadi satu contoh ini. Iya contoh. Bu Yekti. Ada satu pelaku usaha di Baik. Kabupaten Kediri, itu dia ada pengrajin yang dibutuhkan masyarakat Kediri. Kayaknya kalau pas mantu atau apa atas itu. Iya. Dia belum punya legalitas sama sekali, tapi dia punya binaan ibu-ibu rumah tangga itu 170 orang. Wow, binaannya banyak, cuma legalitasnya akte pendirian usahanya belum ada Bu Belum Yekti ya. ada dan belum tersentuh. Kayak gitu. Oke. Makanya ini ada saya sebagai ketua kan peduli mereka. Saya lihat begitu ada informasi saya cek, oh ya ternyata benar. Gitu. Akhirnya Kadin Akhirnya Kabupaten konsultasi, membantu ya. Iya, Baik. konsultasi harusnya begini loh, begini kayak gitu. Jadi Baik. kita arahkan. Mutu produknya juga semakin naik. Wah, luar biasa. Setelah akte pendirian usaha, apalagi Bu Yekti bisa dilanjut untuk menjadi anggota Kadin? SIUP, SIUP. NPWP, TDP kayak gitu. Wajib, Sekarang kan Bu, ya? OSS ya, Iya. akta dan OSS kita udah cukup Kak sekarang ya. Terus kalaupun toh dia punya ikut asosiasi atau ketua asosiasi, Iya. dia punya KTA dan punya disertakan surat keterangan dia menjadi ketua apa kayak gitu. Oh, harus punya lampiran juga Bu ya? Iya, Pengalaman organisasinya. Iya, supaya identifikasinya di situ jelas. Oke, track recordnya bagaimana Bu ya? Iya. Kita bisa melihat track recordnya dari lampiran organisasi apa yang diikuti. Iya. Dan sekarang Baik. itu kita bantu biasanya kan kalau ada banyak usaha besar tapi dia nggak kurang update gitu untuk Baik. sekarang daftarnya bisa online langsung jadi ke Kadin Indonesia. Pendaftaran bisa online Bu ya Iya, ke bisa Kadin online Indonesia. langsung ke Kadin Indonesia, nanti pasti KTA-nya akan turun ke Kadin Kabupaten sesuai daerah Oke, asalnya. baik. Iya. Berarti cukup
pendaftaran online, tidak usah Iya, kemana-mana. nggak usah kemana-mana. Tengah pandemi seperti ini, tidak Iya. usah cari kantornya Kadin Kabupaten Kediri mana, cukup online saja. Tapi tetap ada yang surat pengajuan untuk menjadi anggota itu sama Baik. berkas-berkasnya PDF, kirim email atau WA gitu kan sudah bisa dicetak. Simple sekarang. Simple sekarang. Lewat digitalisasi. Bayarnya juga langsung ke bank sendiri, nggak bayar Oke. ke sekretariat nggak. Ada biaya pendaftarannya berarti Bu ya untuk menjadi Ada. anggota Kadin? Baik. Ada. Tapi nggak banyak kan Bu? Enggak, sesuai skala Iya. sesuai bidang usaha. Bidang usahanya berarti skala biaya pendaftarannya itu beda-beda Bu ya sesuai dengan Beda-beda. skala industri atau usaha oleh Iya. orang yang bersangkutan. Iya, pendaftarannya ada kualifikasinya. Baik. Seandainya kalau ada yang bergabung di Kadin namun dia belum punya SIUP, belum punya NPWP, berarti dia ikut kategori mitra Bu ya? Iya, masih mitra, masih kita bina, masih Baik. konsultasi, kita arahkan ini gini loh caranya. Baik. Padahal kalau misalkan satu izin PIRT bagi kita, oh alah gampang banget tinggal Baik. ini. Tapi banyak sekali orang yang nggak ngerti. Nah ini Bu, banyak teman-teman saya juga usaha jamu, usaha apa tapi belum punya PIRT. Nah dia mau ke Desperindak takut Ya, atau nggak gimana? tahu tempatnya, Nah orangnya itu Bu, gimana, kayak berarti gitu. Kadin sangat bisa membantu Bu ya untuk Iya, PIRT Bu ya? Kami ada hal tersebut itu kami wadahi sendiri Mas. Iya. Saya wadahi sendiri. Jadi apa kebutuhannya kita inventarisir. Baik. Heeh. Termasuk membantu usaha ini bagaimana agar bisa dapat PIRT, Kadin juga siap membantu Bu ya? Insya Allah siap. Baik. Karena memang kami memfasilitasi dan mengkomunikasikan. Wow luar biasa. Tugasnya memang itu Mas. Keren Kadin Kabupaten Kediri. Baik Bu Yekti, kalau bicara masalah apakah ada semacam dana bergulir atau dana pembinaan usaha dari Kadin untuk para pelaku usaha UKM dan UMKM Bu Yekti? Dana bergulir ya. Iya. Saya ngerpek. Oh, baik, monggo Bu, santai aja. Ini bukan ujian Bu. Iya Bu. Pihak Kadin sedang Iya. melakukan koordinasi pendekatan dengan daerah Iya. dan pemangku kepentingan serta mitra untuk koordinasi ya. Baik pemerintah maupun pengusaha besar untuk melakukan pengelolaan dana pembinaan. Baik. Dengan pemerintah daerah adalah akan dilakukan sinergi pembinaan. Baik. Terus dengan perusahaan besar kita memfasilitasi penyampaian CSR kepada UMKM ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan kayak gitu. Baik, Kadin menjadi wadah Bu ya untuk Iya. sosialisasi dan juga membantu perusahaan-perusahaan mungkin ada CSR-nya Iya. sehingga bisa dimanfaatkan untuk para UMKM. Ya, yang masih pemula. Baik, luar biasa. Oke, Bu Yekti, saya pernah dengar Kadin ini sekarang luar biasa banget. Dia punya inisiatif untuk bikin vaksin gotong royong ini ya. Ya. Ini bisa diceritakan Bu, bagaimana Bu? Sehingga Kadin bisa membuat konsep vaksin gotong royong. Sehingga banyak perusahaan sekarang udah mendaftar Bu ya, Ya. untuk ikut vaksin gotong royong Ya. Bu. Kalau di UMKM Iya. persilakan untuk ke puskesmas atau apa Iya, UMKM baik. kecil ya. Iya. Kalau itu harus mendaftar ada hot online-nya itu. Baik. Karena kan biasanya kalau biasa pengusaha besar gitu Mas Iya. ya, ada di daerah sini ada yang nggak bisa pulang atau apa, itu tercover oleh perusahaan tersebut. Baik. Iya, supaya lebih pasti, lebih yakin pengusahanya bahwa pekerjanya itu mendapatkan vaksin. Jadi daftarnya Iya. bisa langsung seperti yang di share-share itu Mas ya. Baik. Tapi kan udah tutup ini. Iya, luar biasa Kadin. Jadi Kadin ini memperjuangkan hak untuk setiap karyawan Iya. untuk mendapatkan vaksin. Iya. Karena mungkin vaksin yang dari pemerintah jumlahnya terbatas, akhirnya membuatlah vaksin gotong royong Bu ya. Iya. Luar biasa buat Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Baik Bu Yekti, apa sih yang melatar belakangi Bu Yekti untuk bergabung di Kadin? Dan mulai kapan Bu Yekti ini menjadi anggota Kadin? Kayaknya banyak yang penasaran ini. Saya tergabung di Kadin itu Iya. adalah karena saya sebelumnya adalah pengurus DPP IWAPI. Oh baik. DPP IWAPI pada waktu itu IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Baik. Ya, di situ IWAPI otomatis kan menginduknya di Kadin pada Baik, waktu berarti IWAPI itu seperti anaknya Kadin Bu ya? Anak cabang atau bagaimana Bu?
Ya bukan, Kadin itu yang menangani semua urusan Oh, organisasi baik. atau asosiasi kan. Oh, baik. Induknya di situ. Baik. Jadi ketua kami, ketua umum Ibu Nita Yudi itu Iya. adalah WKU bidang pemberdayaan perempuan di Kadin DPP. Oh, Otomatis baik, Bu. kami yang di bawah yang masuk gerbong itu. Baik. Ya, itu tahun 2017-2019 Kadin dapat proyek dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk menjadi untuk keliling menjadi juru bicara untuk untuk perempuan dan anak itu loh ya. Akhirnya dikerjakanlah oleh IWAPI. IWAPI membentuk tim untuk menjalankan proyeknya Kadin tersebut. Baik. Nah, kita keliling Indonesia untuk menjadi narasumber di acara-acara tersebut. Pada waktu itu programnya adalah Perwira. Perwira apa itu Ya. kepanjangannya, Bu? Lupa saya. Baik. Perwira, ya pokoknya untuk pengusaha-pengusaha. Jadi Iya. memberikan sosialisasi kepada pengusaha, intinya Iya. kepada pengusaha wanita yang mikro kecil banget kita tingkatkan, Baik. yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar gitu. Baik, berarti IWAPI dan Kadin ini bekerja sama Iya. untuk sektor-sektor usaha kecil UMKM yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah, bisa menjadi nasihat, Bu ya, dan juga evaluasi agar bisa berkembang sehingga bisa informasinya bisa mendekati ke dinas-dinas terkait, Bu ya, menjadi jembatan agar UMKM tersebut bisa lebih berkembang, Bu ya. Yang di pusat apa yang di sini? Ya di sini, Bu. Oh, yang di sini IWAPI sendiri Iya. masuknya nggak ke sini ya, Mas. Oh, beda, Bu, sama Terus Kadin. terang. Baik. Jadi nggak belum tercover dengan Baik. kita. Iya, Baik, Bu. belum melakukan komunikasi dengan kita. Kalau saya kan nanti kalau komunikasi langsung dengan DPC kan nggak enak kan. Oh, baik, Bu. Nggak enak sama DPD-nya Iya. karena saya kan di pusat kan. Enjoy. Jadi ketika saya komunikasi ya harus itu adalah tanggung jawab dan wewenangnya DPD kan, Baik. DPD IWAPI begitu, Mas. Baik, Tapi Bu. kalau kita semuanya masuk, IPOMI ya masuk kita. Semuanya masuk. Baik organisasi Kewanitaan. pengusaha dan kewanitaan Semua masuk. semua di bawahnya Kadin ibaratnya, Iya, Bu ya. ha-ha. Baik, pengalaman di Kadin, Bu ya, sudah menjabat 3 tahun. Hampir atau 2 tahun jalan, Bu? Sebagai ketua. 2020 langsung pandemi, Mas. Langsung pandemi, Bu ya. Pengalaman yang sangat luar biasa pasti, Bu ya. Bagaimana, Bu? Mungkin ada pengalaman yang cukup mengesankan selama di tengah pandemi seperti ini. Ibu mungkin terjun langsung ke lapangan melihat fakta di lapangan seperti apa. Bagaimana, Bu, bisa diceritakan, Bu? Sementara ini kita cover dengan Zoom saja. Via Zoom, Bu ya. Via Zoom Baik. kita nggak bisa ke lapangan karena terbentur oleh aturan. Baik. Dan juga pendanaan misalkan untuk sosialisasi dari pemerintah itu kan Iya. semuanya kan diarahkan kepada untuk penanganan COVID. Baik. Kayak gitu. Jadi kitanya paling ya untuk sosialisasi Zoom kayak Baik. gitu-gitu aja sih. Koordinasi antar pengurus Kadin Eksternal Kabupaten dan Kediri internal. sekarang via Zoom, Bu ya. Koordinasi kalau pengurus enggak, kadang-kadang Nggih. kita untuk pengurus harian ya kita bertemu gitu. Baik, dengan membatasi pasti, Bu ya. Iya, Baik. karena kalau kita mau pengurus semua kan nggak bisa. Iya, Bu. Batasan itu kan kita juga takut sendiri, Mas. Iya, betul sekali. Baik, Bu Yekti, bagaimana harapan Kadin Kabupaten Kediri khususnya untuk pelaku usaha UKM dan UMKM agar dapat survive di tengah pandemi saat ini, Bu Yekti? Harapannya? Iya. Harapan kami berupaya untuk bersama-sama dengan mitra Kadin, dengan pemangku kepentingan Baik. dan pemerintah daerah dengan kondisi seperti ini untuk mengupayakan agar menjadi peluang usaha. Karena apa? Di balik tantangan pasti ada peluang. Di Baik. balik pandemi itu juga ada usaha yang menjulang. Betul sekali, Bu Yekti ya. Iya. Tetap optimis sebagai jiwa Iya. pengusaha. Seperti untuk Kadin Iya. kita sedang mengidentifikasi anggota Baik. supaya lebih untuk dari data tersebut kita bisa melakukan identifikasi peluang usaha sehingga pembinaannya itu tepat. Baik, Bu Yekti. Tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Gitu. Baik. Seringkali memberikan informasi, Bu ya, kepada Iya. para pengusaha maupun usaha di sektor UMKM untuk bisa memberikan semangat dan Iya. juga
pelatihan-pelatihan sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, dari data tersebut kan Kadin bisa memfasilitasi antara anggota Kadin dan mitra usaha Kadin untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam pengembangan usahanya. Baik, luar biasa. Baik, kalau bicara masalah produk UKM dan UMKM di Kabupaten Kediri, Bu Yekti, apa sih produk unggulan kita yang bisa kita promosikan sehingga bisa sampai go internasional? Kira-kira apa, Bu, yang sedang disiapkan Kadin untuk mempromosikan produk unggulannya Kabupaten Kediri? Banyak, Mas. Banyak banget, Bu, ya. Banyak. Karena seperti kemarin Iya. kita barusan melakukan kegiatan ekspor Iya, ekspor. Iya. dari Kadin Jatim. Baik. Dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Baik. serta Kadin di Hotel Front One kemarin ya. Oh, baik, Bu. Dengan Dinas Kabupaten Kediri juga, Kabupaten Kota, Kota Kediri juga, itu untuk sosialisasi ekspor. Nah, Baik. itu memang kita sedang mengidentifikasi, Mas, karena data dari tahun 2020 kemarin sama Iya. sekarang itu sudah berbeda jauh. Wah. Berbeda jauh karena Iya. apa? Ada yang tenggelam, ada yang naik. Naik, baik. Yang naik tersebut belum teridentifikasi karena pemerintah sama Kadin sendiri juga tidak bisa langsung ke daerah. Baik. Makanya kita sering-sering gerilya itu kan nyari produk-produknya. Baik. Karena ada produk yang kemarin tahun 2020 sebelum pandemi itu menjadi primadona, Iya. akan tetapi pada waktu sekarang ini dia Lesu, nyungsep, baik. ada lagi produk yang naik di Nah, dalam itu, masa Bu, ya. pandemi ya. Baik. Kayak gitu tuh. Baik, dalam acara sosialisasi ekspor, produk apa aja, Bu, kira-kira yang akan maju ke ekspor? Nah, ini masih kemarin itu kan masih Iya. belum, informasinya juga belum maksimal. Baik. Jadi ada beberapa produk yang tidak khususnya Kabupaten Kediri Baik. tidak terundang di situ. Oh, baik, Bu. Berarti masih Jadi dalam tahap masih via Zoom. Iya, baik. Iya. Mulai kita identifikasi dari awal. Kita Baik. new normal langsung. Kita kan nggak gegabah Baik, Bu. dengan adanya ini, saya punya produk ini di sana atas nama ini. Iya. Tapi kita harus lihat sendiri langsung ke lokasi. Baik. Bener nggak, supaya nggak ada tengkulak ternyata. Baik, harus survei ke lapangan membuktikan Iya. apakah benar produk ini asli produk produksi dari pengusaha atau usaha UMKM Kabupaten Kediri. Baik, Bu Yekti. Bu Yekti, pengalaman Anda sebagai seorang ketua Kadin Kabupaten Kediri di tengah pandemi seperti ini, di mana banyaknya keterbatasan ruang gerak kita karena banyaknya aturan juga sehingga kita harus membatasi diri. Bagaimana selama ini, selama pandemi, untuk bisa bekerja sama antar Kadin, antar provinsi? Apakah via Zoom atau juga mungkin lewat telepon atau WhatsApp sehingga hubungan antar kepala ketua Kadin antar kota, Bu, ya? Ya, Ini se-Jawa tetap Timur. ya, atau sampai luar provinsi terbina baik. Bagaimana, Bu, tipsnya? Iya, kita ada WA group. Ada WA group, ya? Yang bisa langsung berkomunikasi, berkonsultasi, ataupun saling memberikan informasi. Itu seluruh Jawa Timur ada. Baik, ada WA grupnya, Bu, ya, di Ada. Jawa Timur. Kita terus komunikasi, Nggih. permasalahannya apa sih yang di sini, kita nemu apa, mereka saling sharing gitu. Dan Baik. langsung bisa konsultasi dengan dengan Pak Ketuanya, dengan Baik, pimpinan. saling bersinergi antara ketua Kadin kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ada juga WA group yang untuk ketua Kadin kabupaten dan kota se-Indonesia. Se-Indonesia juga ada, Bu, ya, luar Makanya kita kalau biasa. ada apa-apa peluang di sana, tapi Iya. kitanya ada, tapi dia bingung nyari-nyari. Nah, itu, kita Bu. bisa kayak Iya, gitu. kayak kemarin Ibu cerita tadi, Jakarta kekurangan stok telur dan Sapi ayam. kemarin itu. Daging sapi ya. Sapi itu sampai iya. kan sampai ngamuk kan yang di Jakarta, Iya, pasar-pasar impor ya. sampai apa Iya. namanya pedagangnya daging Iya. itu kan ngamuk mogok kan. Iya. Nah, kenapa enggak, di sini kan banyak. Iya. Luar biasa. Inilah keuntungan menjadi anggota Kadin. Iya. Jadi semua sektor usaha bisa tersalurkan dan Iya. bisa bermitra baik. Sudah hampir panjang juga perjalanan kita, Bu Yekti. Mungkin next time kita akan ngobrol lagi. Iya. Pesan khusus Bu Yekti buat para pengusaha dan juga UMKM Kabupaten Kediri biar tetap semangat di tengah pandemi. Iya. Monggo. Pesan khususnya closingnya. Baik. Mana ya tadi saya? Sudah ada salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah Jawa Timur. Baik. Kadin Kabupaten Kediri diundang oleh Pemprov Jatim pada acara misi dagang Baik. dengan membawa produk-produk unggulan.
Jadi pengusaha-pengusahanya langsung. Baik. Jadi ada peternakan, pertanian dan perindustrian untuk dibawa didampingi Bu Khofifah dengan Pak Anies Baswedan untuk melakukan misi dagang dan seremonial MOU. Wah, luar biasa. Berarti Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur sangat mensupport kegiatan Kadin, Bu ya? Iya. Kamar Dagang Industri, tepatnya di Kabupaten Kediri. Iya. Terima kasih Bu Yekti sudah rawuh di KSTV. Mudah-mudahan ketemu di next pembicaraan yang lebih baik dan lebih panjang. Demikian podcast Ruang Publik bersama KSTV. Saya Firman Istanto mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.